Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya, terkhusus perkuliahan kita yang telah kita rencanakan pada awal semester kemarin. Dan untuk kali ini jadwalnya kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Untuk itu saya harap teman-teman tetap bisa mengikuti meskipun mungkin kurang sempurna, akan tetapi semoga ini tetap menjadi salah satu usaha kita untuk terus belajar. Baiklah teman-teman, sedikit mengulang mata kuliah materi yang telah saya sampaikan di kelas pada pertemuan pertama kemarin. Kita membicarakan tentang KI dan KD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kenapa mata kuliah metodologi pembelajaran tapi membicarakan tentang KI dan KD? Jadi memang mungkin agak sedikit melebar, akan tetapi di mata kuliah ini saya ingin memberikan gambaran secara penuh, gambaran secara utuh apa kondisi apa atau keadaan bagaimana yang nantinya akan teman-teman hadapi ketika teman-teman terjun di dunia pendidikan. Tentu sebagai seorang guru kita tidak lepas dari hal-hal seperti ini dan ya menuntut teman-teman dan kita semua untuk paham akan hal-hal seperti ini. Langsung saja, sebelum membicarakan tentang KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar, mungkin sedikit saya tarik ke belakang. Apakah teman-teman tahu tentang SKL dan SNP? Apa itu SKL? SKL adalah standar kelulusan standar kompetensi lulusan, yaitu merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi lulusan dari dunia pendidikan nantinya tidak boleh lepas dari tiga cakupan ini, yaitu sikap, pengetahuan, dan kemampuan, keterampilan. Jadi sikapnya harus baik, pengetahuannya juga baik, dan keterampilannya juga baik. Ini standar kualifikasi ini bisa kita artikan sebagai syarat dari lulusan dari sebuah institusi pendidikan kalau kita khususnya tingkat MI. Kemudian apa itu SNP atau Standar Nasional Pendidikan? Adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara kita juga punya kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang ada di negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian apa hubungannya
SKL, SNP, KI, dan KD ini. Jadi standar nasional pendidikan itu ada 8, dan salah satunya atau yang menjadi pondasinya adalah SKL. Dan SKL ini kemudian diterjemahkan ke dalam KI dan KD. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu apa pengertian dari KI atau kompetensi inti? Kompetensi inti atau KI di tingkat MI ini merupakan kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik MI pada setiap tingkatan kelas. Kompetensi inti dirancang untuk setiap kelas tertentu. Melalui kompetensi inti ini sinkronisasi horizontal berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu, sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula. Secara sederhana, dengan ini nanti apa yang dipelajari oleh siswa antara tingkat kelas yang sama, kelas 4 dan kelas 4 misalnya ada beberapa kelas, atau kelas 1 sampai kelas 6, antara kelas 1, kelas 2, kelas 2 dan kelas 3 ini nanti tidak terjadi misalnya pengulangan materi karena sudah diatur di kompetensi inti. Misalnya di kelas 4 sama-sama kelas 4 nanti materinya akan sama. Kompetensi intinya sama. Jadi secara horizontal maupun vertikal kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu juga sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda. Seperti Al-Quran hadis ini kan misalnya di kelas 3 ada, di kelas 4 ada, di kelas 5 juga ada. Oke, kita lanjutkan. Kompetensi inti ini menjadi satu bahasan yang dipakai di kurikulum 2013 atau biasa kita sebut dengan K13. Kompetensi inti ini memiliki kedudukan yang sama sebenarnya dengan standar kompetensi yang digunakan pada kurikulum KTSP tahun 2006. Hanya beda istilah saja sebenarnya. Kita lanjutkan. Rumusan kompetensi inti. Oke, kita lanjutkan. Ini. Lalu apa rumusan dari KI atau kompetensi inti yang ada 4 ini? Kompetensi inti 1 atau biasa disebut dengan istilah KI1 ini untuk kompetensi inti sikap spiritual. Kemudian kompetensi inti 2 atau KI2 ini adalah untuk kompetensi inti sikap sosial. Kemudian kompetensi inti 3 atau KI3 ini untuk kompetensi inti pengetahuan, dan KI4 kompetensi inti 4 ini untuk kompetensi inti keterampilan.
tujuan dari kurikulum mencakup empat kompetensi ini adalah kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Apa itu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler? Penjelasan lebih lengkapnya kemarin sudah saya jelaskan ketika di pertemuan di dalam kelas ya. Intrakurikuler itu pembelajaran di dalam kelas, kemudian kokurikuler itu merupakan penunjang dari kegiatan intrakurikuler. Misalnya pelajaran sejarah pergi ke kemudian siswa diajak pergi untuk pergi ke museum. Misalnya pelajaran bahasa Arab, siswanya diajak pergi ke sebuah perkampungan yang itu terdapat atau ada komunitas orang yang berbahasa Arab, atau syukur-syukur terdapat banyak orang Arab, seperti yang saya contohkan kemarin di daerah Ampel, Surabaya itu terdapat toko-toko yang hampir mayoritas orang Arab misalnya, atau diajak ke tempat yang menunjang untuk proses pembelajaran bahasa Arab. Kemudian kalau ekstrakurikuler itu seperti contohnya seperti yang kaitannya dengan bakat dan minat, yaitu pramuka atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Bunyi rumusan kompetensi inti 1 dan KI 2. KI 1 dan KI 2 ini biasanya memang digabung ya. Bunyinya adalah yang KI 1 menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran yang tidak secara langsung, akan tetapi melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah. Untuk itu seorang guru seharusnya seyogyanya tidak hanya menjadi orang yang mengajarkan tentang keilmuan, akan tetapi juga harus bisa menjadi teladan bagi anak didiknya. Begitu pula sebuah lingkungan sekolah setidaknya harus mempunyai pembiasaan yang baik dan budaya sekolah yang baik. Kita lanjut. Kemudian bunyi rumusan kompetensi inti 3 dan 4. KI 3 berbunyinya adalah memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, menanya atau bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kemudian KI 4 ini pengetahuan ya, kaitannya dengan pengetahuan. Kemudian yang keempat ini terkait dengan keterampilan, bunyinya menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Ini bunyi dari KI 3 dan KI 4. Jadi untuk KI
atau kompetensi inti ini memang sudah diatur oleh pemerintah ya. Jadi kita sebagai guru tidak perlu membuat KI sendiri, akan tetapi memang sudah ditentukan oleh pemerintah itu sebagai rambu-rambu yang harus kita terjemahkan ke dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kompetensi dasar merupakan sekarang kompetensi dasar atau biasa disebut dengan KD. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Jadi KD ini merupakan, mungkin bahasa sederhananya adalah syarat minimal yang harus dicapai atau dikuasai oleh peserta didik dalam satuan mata pelajaran masing-masing mata pelajaran. Misalnya KD atau syarat minimal yang harus dimiliki oleh siswa ketika belajar Al-Quran hadis dengan tema tertentu. Kemudian lalu apa perbedaan KI dan KD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar? KI harus bersifat umum, sedangkan KD ini bersifat khusus. Jadi KD ini merupakan bentuk penjabaran dari KI. Kompetensi dasar ini merupakan bentuk penjabaran dari kompetensi inti. Kemudian apa yang harus kita lakukan misalnya sebagai guru MI terkait dengan KI dan KD? KI dan KD mata pelajaran Al-Quran hadis sudah ditentukan oleh pemerintah, sehingga calon guru atau guru MI tidak lagi perlu merumuskan KI dan KD. Guru MI hanya perlu menganalisis KI dan KD tersebut untuk menyusun silabus mata pelajaran Al-Quran hadis yang menjadi acuan guru dalam menyusun RPP. Selain itu, pemerintah selain menyajikan KI dan KD juga menyelaraskan materi dengan cara menyusun buku guru dan buku siswa Al-Quran hadis MI mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Baik, teman-teman yang berbahagia dimanapun berada, itu sedikit cuplikan penjelasan tentang KD dan KI dan KD yang kita bahas di pertemuan kali ini. Kemudian di video ini saya ingin menanggapi atau mengingatkan tentang tugas mata kuliah metodologi pembelajaran Al-Quran hadis yang telah saya sampaikan kemarin. Jadi setelah materi ini saya memiliki tugas untuk teman-teman yaitu mencari atau mendownload buku Al-Quran hadis sesuai dengan kelas yang telah saya bagi di pertemuan sebelumnya. Jadi ada yang teman-teman yang kebagian kelas 1, ada yang kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6. Jadi mungkin langsung saja saya berikan contoh bukunya seperti apa. Saya tidak mendownload dari awal karena memang kemarin sudah saya siapkan. Kalau untuk teman-teman silahkan bukunya bisa di download ya. Nah,
Jadi untuk buku Al-Quran hadis ini ada buku lama dan buku baru. Buku lama ini ada buku gurunya, ada buku siswanya. Kemudian jika untuk buku yang terbaru ini saya masih menemukan sebatas buku siswa saja. Buku gurunya sepertinya memang belum ada, atau mungkin jika teman-teman sudah tahu bahwa buku gurunya juga sudah ada, nanti bisa saling berkomunikasi dengan saya. Jadi bukunya seperti ini teman-teman. Saya contohkan, ini yang dari kelas 1. Jadi sebenarnya ini sudah lengkap. Di dalam buku ini sudah lengkap. Ada materinya, ada KI dan KD-nya juga sudah ada. Setelah melihat video ini, saya harap teman-teman segera mengumpulkan tugasnya, yaitu mencari buku seperti ini. Kemudian saya mencari mana KI dan KD-nya, kemudian di screenshot karena saya ingin tahu. Kemudian nanti sampean buat di Microsoft Word seperti itu, saya tempelkan mana screenshotan dari KI dan KD, kemudian dikasih identitas dan dikumpulkan di Google Classroom. Nanti akan saya share linknya. Jadi ini penampakan dari buku Al-Quran Hadis MI yang ini untuk kelas 1 ya. Kelas 1 kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, ini sudah ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi ini nanti silahkan teman-teman screenshot dan atau satu halaman seperti ini ditempelkan di Word, dikasih identitas, nanti bisa dikirimkan. Jadi ini teman-teman KI dan KD yang saya jelaskan di awal tadi. Jika teman-teman mau melihat slide saya ke belakang tadi, insya Allah ini sama, kompetensi ini inti ini bunyinya sama. Misalnya menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, ini kompetensi inti. Kemudian kompetensi dasarnya menerima keutamaan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Kompetensi intinya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Dan kompetensi dasarnya menunjukkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Ini dari KI1 dan KI2 yang saya katakan tadi. Sebenarnya tidak ada di proses pembelajaran secara langsung, akan tetapi melalui pembiasaan dan teladan dari guru, lingkungan sekolah, dan budaya sekolah. Kemudian KI3 dan KI4 nanti bisa teman-teman baca. Insya Allah kalau teman-teman bisa download buku ini, semuanya sama. Jadi pertemuan ini saya hanya ingin menggambarkan teman-teman, ketika memberi gambaran kepada teman-teman bahwa nanti ketika sampai terjun di dunia pendidikan, misalnya diminta untuk mengajar Al-Quran hadis, maka sampai akan menggunakan buku ini. Kurang lebih insya Allah bukunya ini ya, mungkin memang
tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman lulus ada buku baru, tapi insya Allah kontennya hampir sama. Jadi gambarannya nanti kurang lebih seperti ini, ada KI dan KD yang harus teman-teman terjemahkan ke dalam RPP atau sampai terjemahkan ke proses pembelajaran di kelas. Mungkin cukup itu untuk materi kali ini. Sekali lagi saya harap teman-teman semuanya bisa bekerja sama mencari buku, kemudian mengerjakan tugas bagaimana yang telah saya instruksikan pada pertemuan sebelumnya. Baiklah teman-teman, mungkin cukup itu video kali ini. Sudah panjang ini, kurang lebih 26 menit. Sekali lagi, setelah menonton video ini saya harap teman-teman saya tunggu di Google Classroom ya. Nanti tugasnya segera dikirim, kemudian nanti akan saya lihat dan kita bahas di pertemuan berikutnya sekaligus materi yang selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.